Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Fazriyah, NIM 119230078 dari mata kuliah Kadastar Multiguna RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kadastar Indonesia dan berkaitan dengan visi Kadastar. Pertama-tama kita akan membahas Kadastar di Indonesia. Jadi beberapa literatur mengenai administrasi pertanahan pada tahun 2000-an menyatakan bahwa Kadastar merupakan motor penggerak beroperasinya sistem administrasi pertanahan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi penguasaan dan kepemilikan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan tanah. Walaupun demikian, sejak masa kolonial Belanda, setelah 200 tahun, sistem Kadastar Indonesia ini tuh masih belum lengkap, dan kelengkapan ini itu membuat hambatan. Jadi mengacu dengan pengertian Kadastar dari PIK tahun 1995, kata sebagai informasi spasial berbasis bidang yang mengenai hak atas tanah, batasan, dan tanggung jawab, atau sering disebut dengan singkatan RRR, yang melekat di atas bidang tanah tersebut. Jadi Kadastar lengkap memiliki komponen berupa peta Kadastar ya, dengan catatan juga termasuk nilai tanah dan peruntukannya. Jadi hingga saat ini belum indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan atau elemen kadar diterapkan dalam regulasi penataan batas. Jadi peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih ke dalam peta pendaftaran atau peta Kadastar yang batasan-batasannya itu telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang. Jadi jika Kadastar 2014 yang pertama, Kadastar 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat di atas tanah secara lengkap, termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah. Jadi kalau kita lihat di kondisi ini, penjelasan akan hak publik pada Indonesia memang sudah ada, namun belum diatur secara yang lahan pada Indonesia masih belum jelas, bahkan belum diatur. Bila dibiarkan demikian seiring perkembangan zaman, hal ini kerusakan karena 2012 ini Indonesia sebenarnya sangat baik apabila visi diterapkan Indonesia ini hak umum dan membatasi pemanfaatan lahan publik secara sepihak. Bila batas pemanfaatan lahan jelas, maka pemanfaatan lahan akan berkurang. Eksplorasi berlebihan akan suatu lahan akan berkurang juga sehingga terhindar dari kerusakan ataupun kehancuran. Lalu yang kedua mengenai pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir. Kita lihat dulu pada kondisi Indonesia saat ini mengenai pemisahan antara peta dan buku tanah yang akan berakhir ini di Indonesia itu sampai saat ini masih dibedakan. Bagian pemanfaatan biasanya ditangani oleh surveyor, sedangkan notaris dan pengacara mengurus bagian pendaftaran tanah. Subdivisi ini sering mengakibatkan dua unit organisasi yang berbeda berurusan dengan hal-hal yang sama. Hal ini sangat menyulitkan bagi pendaftaran karena harus melalui dua bagian yang berbeda sekaligus. Dan jika hal ini tuh diterapkan di Indonesia, untuk Indonesia itu dirasa belum siap di kalangan BPN. Namun apabila diterapkan di Indonesia, maka akan mengurangi jumlah biaya pemulihan sistem karena mengurangi unit organisasi yang ada. Selain itu, apabila peta dan buku tanah menjadi satu akan mengurangi risiko inkonsistensi data. Lalu mengenai peta Kadastar akan mati, modeling akan bertahap. Jadi di Indonesia, dalam Kadastar Indonesia saat ini menyimpan informasi pada peta. Adalah peta. Modeling di Indonesia saat ini masih minim. Hanya terbatas pada bangunan-bangunan tertentu, misalnya apartemen. Lalu jika diterapkan di Indonesia ini dinilai kurang siap untuk menerapkan statement
3 dimensi. Maksudnya modeling ini. Pengetahuannya tentang teknologi modeling masih minim di Indonesia. Selain itu, masih minimnya pengetahuan teknologi di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita bahas mengenai sistem kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan dihapus. Jadi kondisi di Indonesia saat ini itu mengenai sistem kadaster yang menggunakan kertas dan pensil masih diterapkan dan juga diganti dengan tinta juga setelah itu. Selain itu, BPN juga menerapkan teknologi informasi dalam bidang pertanahan. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan di bidang dibandingkan dengan sistem manual. Misalnya, adanya sistem basis data pertanahan yang meliputi data spasial, data yuridis, dan lainnya. Lalu jika diterapkan di Indonesia, jadi jika Kadaster 2014 ini diterapkan, maka BPN RI akan semakin mudah dan siap dalam mengubah Kadaster yang menggunakan sistem kertas dan pensil menjadi sistem basis data yang menggunakan teknologi informasi. Tapi tidak semua data bisa diubah. Ada data yang harus menggunakan kertas, misalnya pengolahan dokumen hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi, kerjasama sektor pemerintahan akan semakin erat. Jadi kebutuhan akan Kadaster saat ini penting dalam menunjang aspek pembangunan perekonomian di Indonesia, sehingga banyak sektor, swasta maupun BUMN membutuhkan informasi mengenai pertanahan. Keterbukaan sistem administrasi pertanahan juga sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi pemerintah tetap mengontrol dan mengendalikan sistem administrasi pertanahan, misalnya NO. Sertifikat tanah yang unik dan bersifat rahasia, hal ini juga menjamin kepastian hukum bagi setiap badan negara atau swasta maupun masyarakat umum. Dan jika diterapkan di Indonesia, privatisasi tidak boleh melanggar hak dan kewajiban di setiap masyarakat umum. Sehingga dibutuhkan MOU, step kerjasama dari BPN dengan berbagai pihak. Hal ini agar ada kepastian hukum antara kedua belah pihak. Untuk pekerja pembangunan dan pemeliharaan kadaster dapat melibatkan pihak swasta, harus ada aturan-aturan atau batasan yang jelas sehingga negara maupun swasta tidak ada yang mengalami kerugian. Lalu pemisah antara peta dan buku tanah akan berakhir. Jadi kondisi Indonesia saat ini mengenai pemisah antara peta dan buku tanah akan berakhir, yaitu kondisi di mana sistem pembiayaan dalam pendaftaran tanah di BPN cukup baik, mulai dari konversi, pengakuan, penegasan hak, dan lainnya. Bukan hanya pendaftaran tanah, tetapi biaya pemberian hak milik, hak guna bangun, hak pakai, dan lainnya. Jadi bila diterapkan di Indonesia ini, pemulihan gaya dalam pengurusan pertanahan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu bisa menjangkaunya, baik masyarakat yang ekonominya rendah maupun ekonomi menengah. Selain itu, harus ada ketentuan yang lebih jelas dalam hal pembiayaan sehingga tidak ada pungutan liar yang bisa menghambat proses. Jadi BPN akan menjadi lembaga yang lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka, karena hasil pendapatan dari biaya-biaya pengurusan pertanahan bisa mengembangkan biaya pembangunan dan pemeliharaan kadaster itu sendiri. Ya, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai kadaster ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.